Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua pada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Yesi Budiarti Magister Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan serta memaparkan dari materi yang berjudul konsep dan bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya pada kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Meldiana Lestari, saya dengan 3 NPM terakhir 111. Yang kedua ada Novia Aprianti dengan 3 NPM terakhir 004. Yang ketiga ada Novita Cynthia Ningrum dengan 3 NPM terakhir 008. Dan yang terakhir ada Rizky Aprian Saputra dengan 3 NPM terakhir 138. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh yang pertama Novia. Kepada Novia dipersilahkan. Konsep layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Layanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam beberapa terminologi, istilah layanan diartikan sebagai berikut, yaitu cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan seperti uang, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli jasa atau barang. Dari segi waktu, pemberian layanan pada anak berkebutuhan khusus juga sangat bervariasi. Tidak semua anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan sepanjang hidupnya. Ada kalanya, layanan bagi mereka bersifat temporer. Prinsip umum layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai tingkatan, ragam, dan jenis kecacatan atau kekurangan yang ada. Prinsip umum yang pertama, guru harus dapat memahami kemampuan fisik dan psikologis dari masing-masing anak. Sebelum memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, guru atau pendidik harus dapat mengungkap atau memahami terlebih dahulu kemampuan fisik dan psikologis dari masing-masing anak. Hal ini sangat penting agar guru atau pendidik dalam memberikan layanan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, guru dalam memberikan layanan harus mengacu pada program yang dinamis. Guru atau pendidik dalam memberikan layanan harus mengacu pada program yang dinamis. Hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Dengan demikian, guru dituntut selalu mengkaji teori-teori pendidikan yang berkembang setiap saat. Yang ketiga, layanan pada anak berkebutuhan khusus tidak boleh dibeda-bedakan. Layanan pada anak berkebutuhan khusus tidak boleh dibeda-bedakan. Semua harus diberi kesempatan untuk mendapatkan layanan, agar dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, layanan pendidikan ABK diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus diperlukan adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terkait. Beberapa pihak terkait yang paling utama adalah orang tua peserta didik, karena mereka perlu dilibatkan dalam merancang dan menyelenggarakan program pendidikan. Yang selanjutnya ada prinsip khusus. Prinsip khusus yang pertama ada prinsip totalitas. Arti dari prinsip totalitas adalah keseluruhan atau keutuhan. Di dalam prinsip ini, guru dalam mengajar suatu konsep itu harus secara keseluruhan. Kemudian ada prinsip keperagaan.
Prinsip keperagaan ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru. Dalam menggunakan prinsip ini, sangat berkaitan erat dengan tipe-tipe belajar anak agar dalam menerapkan prinsip keperagaan itu mengena. Kemudian ada prinsip berkesinambungan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk anak tunanetra dalam mempelajari konsep. Oleh sebab itu, guru dalam memberikan pelajaran untuk berkesinambungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas ini sangat penting dalam belajar mengajar, yaitu anak memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Tugas guru membantu agar anak dalam kegiatan belajar mengajar supaya tidak hanya menjadi pendengar saja. Kemudian yang terakhir ada prinsip individual. Prinsip ini dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu setiap anak, baik bakat dan kemampuan masing-masing dari anak tersebut. Kemudian bentuk-bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada bentuk layanan segresi. Bentuk layanan segresi itu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis karakteristik spesifik dari kekurangan yang dialami seseorang. Jadi, sistem layanan segresi ini adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan umum. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus seperti di sekolah luar biasa atau SLB. Kemudian yang pertama ada sekolah khusus. Di sini ada jenis-jenis sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Itu yang pertama adalah sekolah luar biasa A atau SLBA. Jadi sekolah SLBA ini adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak penyandang tunanetra. Oleh karena itu, metode pembelajaran dalam sekolah ini harus mampu mendorong siswanya dalam memahami materi pelajaran. Media pembelajaran pada SLBA umumnya itu berbentuk buku-buku dengan huruf braille dan tape recorder. Kemudian ada sekolah luar biasa B atau SLBB. Jadi SLBB ini merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk anak penyandang tunarungu, yakni anak-anak yang memiliki hambatan pada indera pendengarannya. Jadi di sekolah luar biasa ini, anak-anak akan diajarkan cara berkomunikasi dengan membaca gerakan bibir, belajar bahasa isyarat dengan menggunakan gerakan tangan, dan belajar dengan menggunakan alat bantu dengar. Kemudian ada sekolah luar biasa C atau SLBC. Jadi sekolah SLBC ini adalah sekolah yang dikhususkan bagi anak tunagrahita atau anak dengan inteligensi di bawah rata-rata. Jadi anak-anak yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar dapat bersekolah di SLB ini. Oleh karena itu, di dalam sekolah ini mereka akan mendapatkan pembelajaran tentang cara membina diri dan sosialisasi, karena anak tunagrahita cenderung mengalami kesulitan dalam pergaulan dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian ada sekolah luar biasa D atau SLBD. Jadi sekolah SLBD ini adalah sekolah khusus bagi anak-anak yang menyandang tunadaksa. Tunadaksa itu mereka yang memiliki kekurangan pada anggota tubuhnya. Mungkin fokus pendidikannya di sekolah luar biasa ini adalah untuk mengembangkan potensi setiap anak sehingga siswa bisa mandiri dan produktif. Kemudian ada sekolah luar biasa E atau SLBE.
Jadi, sekolah ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunalaras. Tunalaras di sini adalah gangguan hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga anak yang kurang dapat menyesuaikan diri baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Anak dengan tunalaras ini memiliki gangguan dalam perkembangan emosi dan sosial atau keduanya. Untuk mengembangkan potensi anak-anak tunalaras diperlukan pelayanan dan pendidikan khusus agar dapat mengukur emosi dan menjalankan fungsi sosialisasi mereka. Kemudian ada sekolah luar biasa G atau SLBG. SLBG ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunaganda, yaitu mereka yang memiliki kombinasi beberapa kelainan. Anak tunaganda ini biasanya kurang bisa untuk berkomunikasi atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Lalu yang selanjutnya adalah macam-macam pendidikan luar biasa. Yang pertama ada SLB jenjang prasekolah atau TKLB. TKLB adalah Taman Kanak-kanak Luar Biasa, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 tahun sampai 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun. Lalu yang selanjutnya ada SLB jenjang pendidikan, SDLB dan SMPLB. SDLB sendiri merupakan sekolah dasar luar biasa, adalah sekolah pada tingkat dasar yang menampung beberapa jenis kelainan, yaitu tunanetra, tunarangu, tunagrahita, tunadaksa, bahkan juga tunaganda yang ditampung dalam satu atap. Sedangkan SMPLB, sekolah menengah pertama luar biasa, adalah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya ada SLB jenjang pendidikan SMA-LB, bertujuan memberikan bekal kemampuan yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh di SMP-LB yang bermanfaat bagi siswa untuk hidup mandiri. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga di SLB tersebut ada tingkatan persiapan, tingkatan dasar, dan tingkat lanjut, serta unit asrama. Pada SLB berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembinaan setelah anak di sekolah. Selain itu, SLB berasrama merupakan pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah karena mereka terbatas fasilitas antarjemput. Yang ketiga, ada sekolah luar biasa dengan kelas jauh. Kelas jauh adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Yang keempat, sekolah luar biasa dengan guru kunjung. Berbeda halnya dengan kelas jauh, kelas kunjung adalah suatu layanan terhadap ABK yang tidak siap mengikuti proses pembelajaran di SLB terdekat. Jadi, guru berfungsi sebagai guru kunjungan atau guru kunjung yang datang ke rumah-rumah ABK untuk melayani mereka belajar. Kegiatan administrasinya dilaksanakan di SLB terdekat tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem layanan sekresi ini. Untuk kelebihan dari sistem layanan sekresi ini ada 3, yaitu anak merasa senasib sehingga dapat menghilangkan rasa minder, rasa rendah diri, dan membangkitkan semangat menyongsong kehidupan di hari-hari mendatang.
Yang kedua, anak lebih mudah beradaptasi dengan temannya yang sama-sama mengalami hambatan. Yang ketiga, anak termotivasi dan bersaing secara sehat dengan sesama temannya yang senasib di sekolahnya. Dan anak lebih mudah bersosialisasi tanpa dibayangi rasa takut bergaul, minder, dan rasa kurang percaya diri. Untuk kelemahan dari sistem layanan segresi, yang pertama ada anak terpisah dari lingkungan anak lainnya sehingga anak sulit bergaul dan menjalin komunikasi dengan anak-anak pada umumnya. Yang kedua, anak merasa terpasung dan dibatasi pergaulannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus saja, sehingga pada gilirannya dapat menghambat perkembangan sosialisasinya di masyarakat. Yang ketiga, anak merasakan ketidakadilan dalam kehidupan di sekolah yang terbatas bagi mereka yang tergolong berkebutuhan khusus. Selanjutnya, bentuk layanan pendidikan integrasi atau terpadu. Dalam bentuk layanan pendidikan integrasi atau mainstreaming seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas dalam jumlah tertentu dari jumlah siswa keseluruhannya. Bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas 1986 ada 3 bentuk, yaitu yang pertama ada kelas biasa, yang kedua kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan yang ketiga bentuk kelas khusus. Untuk yang pertama kelas biasa. Pada kelas biasa ini, ABK bersama-sama dengan siswa pada umumnya terlihat dalam proses belajar mengajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi atau orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada kelas ini ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak reguler. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus atau GBK dengan menggunakan pendekatan individual dan metode peragaan yang sesuai. Yang ketiga, kelas khusus. ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga dengan keterpaduan lokal atau bangunan atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Pada tingkatan keterpaduan ini, guru membimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan adalah pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan di SLB. Yang ketiga, bentuk layanan pendidikan inklusif. Bentuk layanan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah tersebut dengan dilakukan modifikasi dan adaptasi sesuai kebutuhan bagi semua peserta didik. Selain itu, bentuk layanan pendidikan inklusif yakni layanan pendidikan yang di dalam sekolah atau kelas umum terdapat pada peserta didik yang beragam, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara berbeda dibanding dengan anak-anak yang pada umumnya. Nah, disinilah bentuk layanan ini berprinsip bahwa mereka hadir bersama-sama, saling menghargai dan menerima perbedaan. Selanjutnya ada bentuk layanan yang inklusif di sekolah umum. Bentuk layanan yang inklusif di sekolah umum menggunakan kurikulum yang ada di sekolah tersebut, tetapi guru memungkinkan melakukan perubahan terkait dengan kondisi kelas yang beragam.
Pada proses belajar dalam kelas dengan peserta didik yang beragam, guru kelas atau guru mata pelajaran bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan belajar yang seringkali disebut dengan kurikulum akomodatif atau juga kurikulum yang fleksibel. Itulah materi yang dapat kelompok 1 paparkan pada pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan berikut ada video yang terkait dengan bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.